Definisi belajar. Belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku menuju yang lebih baik, di mana perubahan tersebut terjadi melalui latihan atau pengalaman. Profesor John Hicks mendefinisikan belajar ke dalam 3 macam rumusan. Yang pertama, rumusan kuantitatif. Secara kuantitatif, belajar berarti kegiatan pengisian atau pengenalan kemampuan kognitif dengan fakta sebanyak-banyaknya. Jadi, belajar dalam hal ini dipandang dari sudut berapa banyak materi yang dikuasai siswa. Yang kedua, rumusan institusional. Secara institusional, belajar dipandang sebagai proses validasi atau pengabsahan terhadap penguasaan siswa atas materi-materi yang telah dia pelajari. Bukti institusional yang menunjukkan siswa dalam belajar dapat diketahui sesuai dengan proses mengajar. Ukurannya, semakin baik mutu dalam belajar, akan semakin baik pula mutu perolehan siswa, yang kemudian dinyatakan dalam bentuk skor. Yang ketiga, rumusan kualitatif. Pengertian belajar secara kualitatif ialah proses memperoleh arti-arti dan pemahaman-pemahaman serta cara-cara menafsirkan dunia di sekeliling siswa. Belajar dalam pengertian ini difokuskan pada tercapainya daya pikir dan tindakan yang berkualitas untuk memecahkan masalah-masalah yang kini dan nanti dihadapi oleh siswa. Ciri-ciri perubahan sebagai hasil belajar. Belajar merupakan perubahan perilaku yang bersifat permanen sebagai hasil dari pengalaman individu yang bersangkutan. Adapun ciri-ciri dari perubahan perilaku tersebut yaitu 1. Perubahan yang disadari dan disengaja. Perubahan perilaku yang terjadi merupakan usaha sadar dan disengaja dari individu. Begitupun dengan hasilnya, individu menyadari bahwa terjadi perubahan. Yang kedua, perubahan yang berkesinambungan. Perubahan pada diri seseorang berlangsung secara berkesinambungan, di mana bertambahnya pengetahuan dan keterampilan merupakan kelanjutan dari pengetahuan dan keterampilan yang pernah diperoleh sebelumnya. Begitu juga dengan pengetahuan dan keterampilan tersebut akan menjadi dasar pengembangan pengetahuan dan keterampilan berikutnya. Yang ketiga, perubahan fungsional. Setiap perubahan perilaku yang terjadi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup individu yang bersangkutan, baik untuk kepentingan masa sekarang maupun masa mendatang. Yang keempat, perubahan yang bersifat positif. Perubahan perilaku yang terjadi bersifat normatif atau sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku dan menunjukkan ke arah kemajuan, di mana perubahan perilaku tersebut semakin bertambah dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Yang kelima, perubahan yang bersifat aktif. Individu yang bersangkutan harus aktif melakukan perubahan agar memperoleh perilaku yang baru, karena perubahan tidak terjadi dengan sendirinya tanpa adanya usaha dari individu yang bersangkutan. Yang keenam, perubahan yang bersifat permanen. Perilaku yang diperoleh dari proses belajar cenderung menetap dan menjadi bagian yang melekat dalam diri individu yang bersangkutan. Yang ketujuh, perubahan yang bertujuan dan terarah. Dalam melakukan kegiatan belajar, pasti ada tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku belajar dan terarah pada perubahan tingkah laku yang disadari. Yang kedelapan, perubahan perilaku secara keseluruhan. Setelah belajar, seseorang akan mengalami perubahan tingkah laku secara menyeluruh. Perubahan perilaku belajar tersebut bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan, tetapi termasuk memperoleh perubahan dalam sikap dan keterampilannya. Bentuk-bentuk belajar. Yang pertama ada bentuk belajar sistem perilaku. Yang kedua ada bentuk belajar pemrosesan informasi. Yang ketiga bentuk belajar personal. Yang keempat bentuk belajar sosial. Adapun bentuk-bentuk belajar menurut Yates dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah belajar responden, yaitu suatu respon yang dikeluarkan oleh stimulus yang telah dikenal. Yang kedua ada belajar kontiguitas, suatu respon yang dapat menghasilkan perubahan dalam tingkah laku. Yang ketiga ada belajar operan, yaitu respon perilaku yang diinginkan timbul secara spontan, tidak dikeluarkan secara instingtif. Yang keempat ada belajar observasional, yaitu orang dapat belajar dengan